Dari weton yang menentukan nasib, ramalan Jayabaya yang gaib, semua adalah bagian dari satu benang merah, rahasia mistis Nusantara. Mari kita telusuri bersama, satu demi satu. Namun, justru di tengah kekacauan global inilah, panggung bagi Satrio Piningit semakin nyata. Sebab hanya pemimpin sejati yang mampu membawa Nusantara tetap tegak di tengah badai dunia. Perang ini bukan hanya soal senjata. Ia juga adalah perang moral, perang nilai, perang ideologi. Bangsa yang rapuh akan hancur dalam sekejap, sedangkan bangsa yang kuat akan keluar sebagai pemenang. Dan Nusantara harus memilih, tenggelam bersama arus dunia atau bangkit dengan jati dirinya sendiri. Pepatah Jawa mengatakan, sapa nandur bakal ngunduh. Siapa yang menanam, dialah yang akan menuai. Bangsa-bangsa yang menanam benih keserakahan kini menuai perang. Bangsa yang menanam benih pengkhianatan kini menuai kehancuran. Namun, bagi bangsa yang menanam doa, kesabaran, dan keteguhan, kelak akan menuai keselamatan. Pertanda keempat ini jelas, dunia sedang berada di ambang pintu perang besar. Dan ketika dunia kacau, saat itulah Satrio Piningit akan muncul, membawa cahaya untuk Nusantara, agar menjadi bangsa yang tidak sekadar selamat, tetapi juga menjadi mercusuar peradaban baru. Tokoh misterius dari kalangan rakyat biasa. Ramalan Jayabaya menggambarkan bahwa sosok penyelamat bangsa, yang kelak disebut sebagai Satrio Piningit atau Ratu Adil, bukanlah seorang bangsawan, bukan pula anak raja atau keturunan penguasa. Ia justru lahir dari kalangan rakyat biasa, tumbuh dalam kesederhanaan, dan jauh dari hingar-bingar kemewahan dunia. Disebutkan satrio tanpa taji, katon prasaja, asal, saka wong cilik, nanging suci pangucap, adil panglakun. Satria tanpa lambang kebesaran, tampak sederhana. Berasal dari kalangan kecil, namun suci ucapannya, adil dalam tindakannya. Inilah misteri besar yang selalu membuat banyak orang bertanya, siapakah dia? Dari mana asalnya? Bagaimana ia bisa muncul di tengah kekacauan zaman? Jayabaya memberikan gambaran bahwa tokoh ini akan hidup dalam kesunyian. Ia tidak dikenal luas, tetapi diam-diam menapaki jalan laku spiritual. Kehidupannya penuh dengan cobaan, kesederhanaan, bahkan seringkali penderitaan. Namun dari kesederhanaan itulah ia ditempa. Dari penderitaan itulah ia ditempa menjadi baja yang kuat. Ia akan tumbuh sebagai sosok yang dekat dengan rakyat kecil, karena ia sendiri berasal dari mereka. Ia tahu rasa lapar, ia tahu getirnya hidup, ia tahu bagaimana rasanya dipinggirkan. Justru karena pengalaman itu, ia kelak mampu merasakan penderitaan rakyat dan memperjuangkannya dengan tulus. Satrio Piningit bukanlah pemimpin yang dibentuk oleh partai atau kekuasaan uang. Ia tidak lahir dari istana, melainkan dari rahim rakyat biasa. Ia muncul secara misterius, dan banyak orang awalnya tidak percaya pada kehadirannya. Namun, ketika zaman sudah sampai pada puncak kekacauan, sosok ini akan tampil ke permukaan, membawa perubahan besar. Di Jawa, sering dikisahkan bahwa sosok misterius ini hidup di pinggiran, jauh dari pusat kekuasaan. Ada yang mengatakan ia adalah petani. Ada yang meyakini ia seorang pengembara, ada pula yang percaya ia hidup dalam laku tapa berata. Namun satu hal yang pasti, ia bukan orang biasa, meski lahir dari kalangan sederhana. Pepatah Jawa berkata, waiting tresna jalaran saka kulina, waiting kencana saka lemah sing asor. Segala sesuatu yang berharga seringkali tumbuh dari tempat yang sederhana. Begitu pula Satrio Piningit, dari kesahajaan ia lahir, namun kelak akan menjadi mutiara yang bersinar terang. Munculnya cahaya harapan di tengah kegelapan. Ramalan Jayabaya selalu menegaskan bahwa setelah gelap pasti akan datang terang, setelah runtuh pasti akan ada kebangkitan. Inilah pertanda terakhir sebelum hadirnya sang pemimpin sejati. Munculnya cahaya harapan di tengah kegelapan. Digambarkan, sasmitaning zaman, peteng dadari, banjur katon cahyaning langit. Satrio bakal katon, nyawiji karo rakyat, nawa kabeneran lan katentreman. Tanda zaman adalah kegelapan malam, lalu tampak cahaya langit. Satrio akan menampakkan diri, menyatu dengan rakyat, membawa kebenaran dan kedamaian. Maksudnya jelas. Setelah bangsa dilanda kekacauan politik, rakyat tenggelam dalam kesengsaraan, bencana datang bertubi-tubi, perang dunia berkecamuk,
dan akhlak bangsa hancur, maka tibalah waktunya sebuah cahaya muncul. Cahaya ini bukan sekadar simbol, melainkan hadir dalam wujud seorang pemimpin sejati yang selama ini ditunggu. Ia adalah sosok yang mampu menyalakan harapan di hati rakyat yang hampir putus asa. Ia datang bukan dengan kemewahan, melainkan dengan kesederhanaan. Ia berbicara bukan dengan janji kosong, melainkan dengan kebenaran. Ia berjalan bukan di atas karpet merah kekuasaan, melainkan di jalan tanah bersama rakyat kecil. Cahaya harapan ini akan membuat rakyat kembali bersatu. Perpecahan yang sebelumnya merajalela perlahan mereda, karena ada satu sosok yang bisa menjadi titik temu. Rakyat yang tadinya kehilangan arah, kini menemukan pegangan. Mereka sadar bahwa doa mereka akhirnya dijawab. Satrio Piningit bukan hanya cahaya bagi Nusantara, tetapi juga bagi dunia. Sebab ramalan menyebut, dari tanah Jawa akan muncul pemimpin yang membawa keseimbangan, bukan hanya untuk satu bangsa, melainkan untuk seluruh umat manusia. Ia menjadi mercusuar di kala dunia gelap, menjadi jangkar ketika lautan kehidupan bergelora. Pepatah Jawa berkata, pepeteng bakal sirna, yen wis katon padhanging rembulan. Kegelapan akan sirna jika cahaya rembulan telah tampak. Begitu pula zaman ini. Seberapa kelam pun ia, seberapa hancur pun bangsa ini, tetap ada janji bahwa cahaya akan kembali. Maka pertanda ketujuh ini adalah puncak dari semua ramalan. Ia adalah kabar gembira sekaligus peneguhan hati, bahwa segala penderitaan bukanlah akhir, melainkan jalan menuju kebangkitan. Bahwa dari kegelapan paling pekat, akan lahir terang yang paling suci. Dan dari bangsa yang hampir runtuh, akan muncul Satrio Piningit yang membawa Nusantara menuju kejayaan baru.